Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Holisya dapat menjumpai Anda kembali dalam program Aula Dialog. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai dampak pandemi anak yatim bermunculan, lantas siapa yang bertanggung jawab. Dan kali ini saya sudah terhubung bersama dengan seorang narasumber, yaitu bersama dengan Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat, ya. Ini saya manggilnya Pak Aris atau Bang Aris ini enaknya? Bang aja lah supaya lebih mantap. Baik, Bang Aris. Oke. Ini mengenai tema kita kali ini nih, Pak. Ini mengenai dampak pandemi ya. Kalau kita tahu di Jawa Timur sendiri, ini ada sekitar 249 ribuan kasus terkonfirmasi positif dan diantaranya ini ada 16 ribuan jiwa meninggal dunia. Otomatis ini ada semakin meningginya anak yatim yang ada di Jawa Timur sendiri. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah lain. Lantas, bagaimana dengan semakin banyaknya anak yatim ini, Pak? Iya, jadi begini ya, berdasarkan pengalaman dari saudara-saudara kita di India, di mana mereka beberapa bulan lalu terserang virus corona baru atau varian baru, yakni Delta. Itu menyisakan kesedihan. Data yang ditunjukkan oleh para aktivis peduli anak dan perempuan di India, termasuk berita-berita media massa yang dilaporkan kepada masyarakat dunia internasional, khususnya kepada para aktivis peduli anak di Indonesia dan di belahan dunia lain. Itu mereka menyatakan bahwa dampak dari varian baru Delta itu adalah menyerang rumah tangga termasuk anak-anak. Saat ini di India itu ada 3 juta anak menjadi yatim piatu. Nah, mereka prihatin betul dan meminta kepada kita para aktivis peduli anak termasuk Komnas Perlindungan Anak untuk mengantisipasi itu agar pemerintah Indonesia mengantisipasi kemungkinan juga Indonesia akan mengalami yang sama dengan India, artinya bahwa Indonesia akan rentan terhadap meningkatnya jumlah anak-anak menjadi bukan saja yatim tetapi juga yatim piatu. Jadi artinya sangat rentan dan mereka memberikan peringatan kepada mereka dan hampir mereka juga sama seperti apa yang kita rasakan. Beberapa bulan ini, katakanlah 3 minggu yang lalu, kita juga mendapatkan berita yang cukup memprihatinkan terjadi di Kutai Barat, di mana ada 2 anak-anak itu ditinggalkan bapak ibunya dan neneknya karena meninggal karena serangan corona. Lalu kemudian di Surakarta beberapa 3 hari 4 hari yang lalu juga Komnas Perlindungan Anak mendapatkan laporan dan informasi bahwa ada 1 orang anak itu ditinggal oleh bapak dan ibunya karena serangan corona. Itu artinya ada 3 anak saat ini yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak itu menjadi yatim piatu. Dan di beberapa tempat seperti di Jogja dan di tempat-tempat lain yang belum terkonfirmasi, termasuk di Jawa Timur saya kira kalau kita kaitkan dengan yatim piatu atau yatim karena orang tuanya mendapatkan serangan dari virus corona baru atau varian baru dari Delta itu, maka saya kira kita sudah harus antisipasi. Teman-teman di Jawa Timur, saya kira NU dan kawan-kawan sangat prihatin betul bagaimana kawan-kawan di NU itu mengumpulkan data-data sebagai bagian upaya untuk kita bisa melakukan intervensi bagaimana nanti anak yatim piatu itu mendapatkan pengasuhan alternatif. Karena apa? Karena kalau pengalaman India itu ada pada pengalaman kita akan kewalahan untuk mengatasi ini. Karena dampak dari yatim piatu itu, apalagi orang-orang tahu bahwa ini yatim piatu akibat corona, maka anak akan rentan menjadi korban-korban kekerasan, ya, baik itu di sekitarnya maupun orang yang akan mengasuh nantinya. Bahkan ada ancaman-ancaman juga atau rentan terhadap dugaan-dugaan nanti ada anak yang akan diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial misalnya kan, diperdagangkan untuk
adopsi ilegal dan sebagainya. Bahkan saya kira perlu diwaspadai, dan kita juga atau Komnas Perlindungan Anak mengkhawatirkan kalau jumlahnya anak yatim piatu itu akibat corona, serangan virus baru ini akan menghantui atau melanda kehidupan masyarakat anak-anak di Indonesia, maka saya kira dimungkinkan juga anak nanti akan tereksploitasi secara ekonomi. Artinya anak akan diperdagangkan, tadi seperti yang saya katakan, akan rentan diperdagangkan untuk menjadi perbudakan seks, kemudian juga bisa menjadi korban eksploitasi ekonomi seksual komersial, bisa juga anak akan dipekerjakan di jalanan oleh kelompok-kelompok tertentu, bahkan yang mengkhawatirkan mungkin saja anak akan ditanamkan paham-paham radikalisme, ujaran kebencian dan intoleransi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Saya kira ini juga perlu diantisipasi dampak dari serangan virus corona varian baru Delta ini yang menjadikan anak-anak rentan menjadi yatim piatu dan sebagainya. Itu yang sedang kita khawatirkan sekarang. Baik, Bang Aris, ini berarti hingga saat ini nih masih belum ada data keseluruhan dari anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua akibat COVID-19 ini, Bang Aris.